warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira Zalsabila Bismar. Saya dari kelas 8 Ar-Rasyid. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mind mapping saya yang berjudul Kitab-Kitab Allah. Kalian mau tahu apa itu kitab-kitab Allah? Yuk simak videonya. Pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah yakni meyakini bahwa kitab-kitab Allah diturunkan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang dititipkan oleh nabinya. Kitab-kitab ini berisi tentang wahyu-wahyu yang mengajarkan kita tentang ketuhanan, hukum-hukum, pesan moral, dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab ini juga termasuk di dalam rukun iman yang wajib umat muslim yakini. Rajin membaca dan menghafal. Rajin membaca Al-Quran dan juga menghafalkannya. Yang kedua, memahami dan mengamalkannya. Memahami tafsir Al-Quran dan juga mengamalkannya ke kehidupan sehari-hari. Semangat untuk mengajarkan Al-Quran ke orang lain. Yang keempat, menjadikan Al-Quran solusi. Jikalau punya masalah, kalian bisa mencari solusinya di dalam Al-Quran. Akhlak sesuai Al-Quran, berusaha berakhlak baik sesuai Al-Quran. Yang keenam, adab terhadap Al-Quran, menjaga adab terhadap Al-Quran. Ini adalah pokok-pokok isi dari masing-masing kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel, dan Taurat berisi hukum-hukum syariat yang mengajarkan tentang kehidupan manusia, termasuk hukum ibadah dan muamalah. Taurat juga berisi tentang kisah penciptaan dunia, kisah para nabi, dan petunjuk moral serta etika. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab ini berisi tentang pujian, doa, dan syair kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sering dianggap sebagai kitab yang mengajarkan tentang ketenangan hati dan spiritualitas. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai panduan bagi manusia, terutama kaum Bani Israel. Kitab Injil menekankan ajaran kasih sayang, pengampunan, dan pembaruan dalam agama Islam. Injil juga mengajarkan tentang iman kepada Allah dan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dari diturunkan hingga hari kiamat. Al-Quran mencangkup petunjuk-petunjuk dalam aspek kehidupan, termasuk akikah, keimanan, ibadah, akhlak, dan kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran membimbing manusia menuju keselamatan di dunia serta akhirat, serta menegaskan prinsip-prinsip tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pokok-pokok isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok-pokok isi kitab Allah pada dasarnya berisi petunjuk untuk manusia agar mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan kehidupan yang baik serta mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Secara garis besar, pokok isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi beberapa aspek seperti akidah, ibadah, hukum dan syariat, serta akhlak dan etika. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi kehidupan seorang muslim, baik secara spiritual, mental, maupun sosial. Contoh-contoh hikmah beriman pada Allah adalah: yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan kedamaian dan ketentraman hati. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan sabar. Yang keempat, membangun moral dan akhlak yang baik. Selanjutnya atau yang terakhir, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang keempat yang menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim. Berikut ini adalah cara-cara untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami isi dan kandungan dari Al-Qur'an. Yang ketiga, mengamalkan Al-Qur'an dengan ikhlas. Yang kelima, menghormati kitab-kitab Allah. Yang keenam, menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja presentasi mind mapping yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.